Tes, cek masuk gak suaranya? Masuk Pak. Masuk Pak. Masuk ya? Share screen-nya masuk gak? Masuk Pak. Masuk Pak. Oke, kita mulai aja. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau mau record aja ya. Man, kalau mau record gak apa-apa, Man. Izinin saya Pak, bisa record Pak, biar Pak. Oh, saya bentar. Saya tadi kayak kelas sebelumnya itu record. Mana si Arman? Fatur Rahman Ramadan. Pak, saya dari kelas jam 12 boleh join nggak Pak? Boleh, join aja. Yang bisa join. Soalnya saya nggak ngajar ya. Oh iya, terima kasih Pak. Oke, siap Pak. Udah bisa Pak. Untuk Zoom-nya, link Zoom-nya saya share di grup kelas ya Pak. Boleh. Oke, jadi ini materi untuk UAS ya. Jadi nanti UAS itu materinya kalian ngolah datanya dari saya. Data SEM intinya. Menggunakan analisis SEM. Dari mulai uji normalitasnya, uji multikolenialitas sampai ke uji regresinya. Semuanya nanti pakai SEM, pakai AMOS. Jadi yang belum punya minta ke Arman. Tadi yang kelas sebelumnya juga saya sudah minta ke Arman, yang belum punya. Sudah saya share ke Arman semua. Tinggal kalau nggak tahu cara installnya minta ajarin Arman juga. Intinya Arman semuanya lah. Arman sentris saya. Ya. Oke, ini definisi atau pengertian ya. Dalam buku ini untuk selanjutnya disebut saya. Itu teknik modeling statistik yang bersifat sangat cross-seksional, linear dan umum. Termasuk di dalamnya itu ada analisis faktor, analisis jalur, path analisis, terus ada yang namanya analisis regresi. Tetap ya, basicnya analisis regresi, SEM juga regresi. Nah, SEM juga ada yang menyebut merupakan teknik analisis multivariat. Jadi memang sama dengan multiple regresi, jadi sama dengan regresi berganda. SEM juga termasuk analisis multivariat. Multivariat itu maksudnya gampangnya itu variabelnya banyak, gitu aja. Kan ini kalau kita multivariat itu kan multivariansi ya artinya. Jadi varias isu atau varias yang diteliti itu banyak. Makanya disebut analisis multivariat. Nah, terus definisi berikutnya, berkembang mempunyai fungsi mirip dengan regresi berganda, sekalipun demikian namanya SEM menjadi suatu teknik analisis yang lebih kuat karena mempertimbangkan pemodelan interaksi, non-linearitas, variabel bebas yang berkorelasi, kesalahan pengukuran, dan gangguan kesalahan yang berkorelasi. Beberapa variabel bebas laten di mana masing-masing diukur dengan menggunakan banyak indikator. Nah, ini dibaca aja. Intinya, kalau cara membedakan yang namanya multiple regresi sama SEM,
Kalau kita asumsikan ini variabel, ini variabel juga, kita sudah termasuk multiple regresi. Variabel 1, 2, 3, ini 4, jadi ini y-nya, ini x1, x2, x3. Nah, kalau multiple regresi dia hanya menganalisis hubungan antara x1 ini terhadap y, x2 terhadap y, x3 terhadap y. Udah, itu aja. Kalau multiple regresi, hanya itu saja. Beda dengan SEM. SEM meliputi, kalau multiple regresi pun, ini kalau bedanya, kalau multiple regresi biasanya dia juga ada yang namanya analisis simultan. Analisis simultan jadi ketiga variabel X berpengaruh terhadap Y. Nah, kalau SEM, dia ditambahkan secara keseluruhan modelnya itu valid atau enggak. Jadi model secara keseluruhan ini itu dia akan berpengaruh terhadap bobot regresinya nanti. Jadi kalau modelnya jelek, dalam arti goodness of fitness-nya itu jelek, dia akan mempengaruhi yang namanya bobot regresi. Berbeda dengan analisis multiple regresi, dia nggak pakai yang namanya goodness of fit. Jadi hanya hubungan X ke Y, X ke Y, X ke Y, kalau mau disimultankan X1, X2, X3 berpengaruh terhadap Y. Gitu. Kalau SEM enggak. SEM dia mengukur juga yang namanya analisis modeling. Makanya kalau dari pengertiannya tadi, dia mempertimbangkan pemodelan interaksi, non-linearitas, variabel bebas yang berkorelasi, karena nanti ada yang namanya confirmatory factor analysis, terus kesalahan pengukurannya karena dia memasukkan error di setiap instrumen, gangguan-gangguan kesalahan yang berkorelasi, nanti ini akan ada treatmentnya sendiri, terus ini beberapa variabel bebas, laten, di mana masing-masing diukur dengan menggunakan banyak indikator, dan satu atau dua variabel tergantung laten juga masing-masing diukur dengan beberapa indikator. Nah, makanya perbedaan dengan multiple regresi seperti itu. Kalau regresi, multiple regresi hanya hubungan antar variabel saja, tok. Jadi dia nggak ada yang namanya pemodelan, nggak ada analisis jalur, nggak ada analisis konfirmatori juga nggak ada. Nah, jadi hanya ke asumsi klasiknya terpenuhi, terus diukur bobot regresinya, udah itu aja. Kalau analisis multiple regresi ya, cara bedanya. Berbeda dengan SEM. SEM harus mengkonfirmasi faktor analisisnya, bobot faktor antar instrumen ke variabelnya harus dianalisis. Memang lebih kompleks SEM, makanya untuk sebenarnya lebih bagus SEM, karena dari segi ekonometri atau dari dia lebih lebih memenuhi asumsi-asumsi agar kompleksitas, validitas, dan reliabilitas penelitian itu terjamin. Gitu. Ini fungsinya nanti dibaca aja. Ini kan ada yang namanya model sebab akibat, causal model, terus analisis faktor penegasan. Nanti ada yang namanya konfirmatory faktor. Ini paling penting dalam SEM itu ini. Konfirmatory faktor analis ini karena ini yang salah satu yang membedakan dengan analisis lain. Terus ada second order faktor analisis, common factor. Terus ada regresi modelnya, terus covariance struktur model, ada korelasi struktur model. Variasi harus seperti itu. Terus nanti juga ada yang namanya panah-panah, itu ada pengertiannya masing-masing. Terus ada yang namanya acuan indeks kecocokan model. Misalnya ini nilai C-square, cuman nilai C-square ini nanti
dipengaruhi juga ada yang namanya, kita masuk ke sini dulu deh, acuan indeks kecocokan model. Jadi untuk mengetahui apakah model yang dibuat didasarkan pada data observasi sesuai dengan model teori atau tidak diperlukan acuan indeks kecocokan model. Berikut nilai indeks kecocokan. Ini namanya goodness of fit model. Jadi ada yang namanya nilai T-square, ada rasio, critical ratio nanti untuk pembobotan regresinya. Jika nilai CR lebih dari 1,96 untuk dasar aja. Lo signifikan levelnya minimalnya 0,05. Terus reliabilitas konstruk 47 di 1 sama GFI, ada ACFI, Semin, indeks TLI. Ini pengertiannya. Terus masuk ke CFA. Jadi SEM itu pertama kali ya tetap kayak menggunakan uji asumsi klasik juga. Jadi pertama kali itu uji normalitas data. Ini masuk ke olah datanya ya. Olah datanya yang pertama itu uji normalitas, terus uji multikolinearitas. Nah, setelah uji multikolinearitas masuk ke CFA. Ini, validating the measurement model. CFA menggunakan CFA yaitu confirmatory factor analysis. Ini. Jadi the validating procedure is called confirmatory factor analysis atau CFA. Nah, ini pengertiannya. The ability to assess the unidimensionality, validity, and reliability of a construct. Jadi tujuan CFA itu sebenarnya untuk menguji validitas dan reliabilitas konstruk. Konstruk itu variabel ya. Jadi kalau dalam SEM variabel disebut konstruk. Jadi ingat, dalam SEM disebut konstruk. Jadi nggak ada variabel independen dan variabel dependent. Adanya variabel exogen atau variabel endogen, atau konstruk endogen dan konstruk exogen. Sama aja sih sebenarnya sih. Selama yang penting kalian paham aja konstruk itu variabel. Jadi the researcher needs to perform CFA for all latent construct. Jadi sebelum model itu diuji interrelationship-nya, jadi sebelum diuji hubungannya, itu butuh yang namanya CFA. Itu untuk menguji yang namanya validasi dan reliabilitas. Nanti dibaca ini oleh dimensionality itu untuk apa, valid. Nah, square AV. Jadi nilai AV dari convergent validity ini hasilnya nanti dibuat diagonal. Itu nanti pertemuan besok. Ini saya kasih dasarnya aja dulu. Terus uji reliabilitas menggunakan composite reliability. Jadi the composite reliability indicates the reliability and internal consistency of latent construct. A value of CR itu composite reliability, lebih dari atau sama dengan 0,6. Lebih bagus 0,7 kalau saya. Bukan menurut saya sih, menurut Nonali and Bernstein sama Hare et al. Itu harus lebih dari 0,7. Jadi sama kayak Cronbach alpha ini tuh. Kalau kemarin kan kita udah baca tentang Cronbach alpha ya. Jadi composite reliability itu sama dengan Cronbach alpha untuk menguji reliabilitas. Cuman pendekatannya lain yang dipakai. Kalau ini composite reliability nanti dia pakainya loading faktornya sama analisis variansinya. Nanti kalau udah masuk ke AMOS lebih enak. Ini dasar aja. 0,7 pakai 0,6 juga nggak masalah. Terus kalau dalam skripsi bagaimana?
pakainya Cronbach Alpha atau CR. Saya sarankan dua-duanya pakai, jadi lebih robust hasilnya atau lebih pasti. Terus AV ini harus lebih dari 0,5, ini untuk validitasnya. Jadi ini rumusnya. AV itu sum of faktor loading setiap item dipangkatkan 2, terus dibagi sampel. Number of item in a model, bukan, number of item itu berarti instrumennya. Saya udah ada Excel-nya, nanti kita prakteknya nanti itu minggu depan sih, bukan hari ini. CR rumusnya ini. Nah, terus seperti yang saya bilang tadi, jadi SEM itu tidak hanya menguji bobot regresinya, tapi juga menguji yang namanya goodness of fit modelnya. Nah, ini kriterianya itu ada 3, ada absolute fit, ada incremental fit, ada parsimonious fit. Tiga-tiganya dipakai dan menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 menggunakan 9 analisis ini. Cuma nanti kalau udah pakai software ini enak, jadi dia langsung akan keluar angkanya. Yang penting cut off value-nya kalian bisa bacanya. Jadi RMC itu pengertiannya di PDF yang sebelumnya ada. GFI itu apa, ACV itu apa, CFI apa, TLI apa, itu ada. Intinya ACV sampai NFI itu termasuk ke dalam incremental fit. Terus nilai C-square sampai dengan GFI itu termasuk absolute fit. Nah, C-square apa ini namanya? Dibagi DF. Ini kalau dalam Amos C-min DF. C-min DF. Ini itu sebenarnya C-square alternatif. Jadi ketika dia sampelnya lebih dari 200 atau dengan asumsi sampel banyak, C-square ini nggak kepakai karena semakin banyak sampel dia akan sensitif nih. P-value kurang dari lebih dari 0,05, not applicable for large sample size atau lebih dari 200. Jadi kalau ini lebih dari 200 ini nggak dipakai. Cukup RMC sama GFI aja, tapi ditambah dengan parsimonious fit. Tapi kalau kurang dari 200, parsimonious fit nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Karena kalau lebih dari 200, itu semakin sensitif, pakainya C-square alternatif. Ini tuh C-square alternatif. Jadi nilai C-square ini nanti dibagi dengan nilai DF-nya, degree of freedom-nya. Ini nilai acceptance-nya. RMC itu harus kurang dari 0,08, GFI lebih dari 0,9, lebih dari 0,9 semua, dan nilai semin DF-nya atau C-square strip DF-nya itu nilainya antara 1 sampai 3. Kalau ini disimplifikasi jadi kurang dari 3. Ada yang belum ada sih, berarti. Nah, ini literatur ya. Jadi kalau dalam skripsi kalian pakai ini juga nggak masalah. Jadi C-square itu dari Wheaton, Rodman square dari Brown Kutek. Sebenarnya ada yang menurut Hare et al. Hare et al. Itu juga punya yang namanya ini semua punya. Cuman nilainya tinggi sekali, jangan dipakai. RMC-nya 0,09. Jadi RMC-nya harus 0,05. Kalau Hare et al. Itu yang paling baru 2010. Cuman itu hampir mustahil kalau menurut saya karena pendekatannya Hare et al. Itu bukan CB-SEM, ini CB-SEM ya, covariance based SEM, bukan variance. Ini yang kita belajar di CB, karena variance itu kalian belum boleh pakai karena itu masuknya nanti untuk membuat model baru. Kalau untuk kelas S1 cuma boleh CB, covariance based SEM, jadi menguji model yang sudah ada atau menguji teori yang sudah ada. Oh, Hare et al. Punya 0,05 kurang, GFI-nya 0,95, ACV-nya 0,95. Jadi dia lebih tangguh bahasanya nilai validitas goodness of fit modelnya. Nanti ini pakai Amos saja, dibaca boleh. Nah, kalau dari sini kemungkinan kalian akan bingung. Sing ngurusin ini. Sampai sini ada yang bertanyakan nggak? Sejauh ini belum kayaknya Pak. Belum ya? Nah. Dibacain. Ini udah ada notifnya.
Barangkali mau dibacain. Jajan mulu bro. Kurang bro Mbak Ratna. Aku udah nge-share ternyata kurang 5 ternyata. Masa? Iya. Itu masih kuliah. Aku nggak ngecek lagi. Kedengeran? Oh iya. Gak apa-apa semuanya bro. Si Galuh tadi ngomong. Bentar ya, saya buka Amos dulu. Kalau laptopnya Oh bisa semuanya nggak ada ya? Enggak, itu kan cuma dikoreksi. Itu kan kayak baru mengajukan. share screen, Amos. Udah masuk belum share screen Amosnya? Berapa? Itu ya. Udah, Pak. Nah, ini interface Amos. Ini interface-nya seperti ini. Saya jelasin dulu ya fiturnya apa aja. Ini yang ada sebelah kiri sini. Oh, dari atas dulu deh. Dari atas dulu, dari sini dulu. Jadi untuk merubah kertas ini kan landscape. Kita rubah ke view, klik view, interface properties. Nah, ini dirubah aja. Proses landscape, mau dirubah landscape atau portrait, tinggal dipilih aja. Kita ke portrait dulu karena mau pakai apa CFA. Portrait legal, saya maunya itu apply. Nah, dia akan berubah. Terus file ini untuk open save, samalah kayak yang lain-lain. Ini untuk undo, rotate. Nah, edit view diagram itu di sini ada semua sebenarnya. Di sebelah kiri, analyze, tools, plug ini. Jadi untuk merubah kertas pakai view interface properties. Terus kalau di sini itu kegunaannya kita mulai dari ini. Kalau mau gambar variabel, ini Salah. namanya draw observe variable. Jadi instrumen itu yang diobservasi, nanti nilai akan melekat di kotak ini. Jadi kalau kalian pakai data sekunder, ya udah nggak usah pakai ellipse. Nanti kalau kotak-kotak aja semuanya. Gitu. Ini kalau datanya primer, kalian butuh yang namanya satu nilai variabel, tapi dan satu juga nilai construct. Kotak-kotak gini. Terus ini panahnya menggunakan ini. Gitu. Ini untuk nambah error. Jadi kalian klik ini, terus dia akan muncul kayak gini di kanvasnya. Tinggal diklik aja, ini akan nambah error. Nah, kalau otomatisnya lebih enak pakai ini. Jadi kalian gambar dulu variabelnya. Ininya elipsnya nyala. Ini apa bedanya sih? Terus kalian klik, Sambal ini kacang bisa sama dibesar, sambal asal ditahan, mouse-nya ditahan. Kalian gambar aja. Terus di sampingnya lagi, ini yang otomatis. Jadi tinggal ditambah aja instrumen penelitiannya ada berapa atau indikator penelitiannya ada berapa. 5 pertanyaan untuk variabel ini. Kita putar pakai ini. Nah, biar rapi. Terus ini untuk panah biasa. Kita mau nambah lagi. Ini untuk panah satu arah. Ini untuk panah dua arah. Bikinnya. Datang. Ayamnya Ya. dibubuk-bubuk. Terus ini untuk nambah error. Namanya error term yang bulat gini kecil error. Terus title ini untuk title untuk si judul. Atau nanti ini untuk memunculkan yang namanya bodies of it-nya nanti. Jadi kalau kalian oke dia akan muncul.
Terus ini untuk list variabelnya ini nanti belum ada karena belum input data. Ini untuk variabel in observes-nya, instrumennya untuk yang di sini karena belum ada. Jadi, nah ini telunjuk satu ini untuk blok tapi satu-satu. Misal nih kalian blok satu. Ini untuk blok satu-satu, telunjuk satu. Kalau telunjuknya buka semua, ini untuk blok semuanya. Jadi ngeblok semua. Ini untuk lepas semua blok. Sini jualan lagi. Ini blok semua, ini lepas itu semua blok. Gitu. Kayaknya kerja. Terus ini untuk copy. Jadi kalau kalian klik ini dia ada duplikat objek untuk copy. Jadi dia biar sama semua. Gitu. Ini untuk hapus, erase objek. Ini untuk pindah gambar truk ini, truk gak jelas ini move object. Move object, tapi kalau kalian cuman yang nyala move object tok atau ini aja, dia akan nggak simetris. Jadi dia akan gini, munculnya gini. Jadi butuh ini dinyalakan gambar truk, terus ke bawah, di bawah save ini ada yang namanya preserve symmetries. Ini juga dinyalakan. Jadi dua ini sama ini, itu baru dia simetris. Digerak semua gitu. Terus ini untuk memperbesar kecil. Ini untuk muter. Instrumen ini kita nggak bisa kasih nama karena input data. Variabel A dipengaruhi instrumen ini, variabel A dipengaruhi instrumen ini, variabel sedangkan ini error, berarti error ini mempengaruhi instrumen ini. Jadi kalian lihat panahnya aja. Jadi mata panahnya sama begitu aja. Kalau dia panahnya kebalik ya, jadi A itu dipengaruhi oleh instrumen. Sedangkan ini error ini bulat kecil ini mempengaruhi instrumen. Jadi misal kita bikin variabel gini satu, kita hubungkan dengan satu panah, berarti A berpengaruh terhadap B karena mata panahnya di sini. A berpengaruh terhadap B. Kalau kita balik ini berarti B dipengaruhi oleh A. Itu ya interpretasi ya, saya jelasin bentuk-bentuknya dulu. Terus ini yang bacanya apa ini? Move parameter value ini untuk memindah ini si angka satunya. Jadi untuk memindah ngepasin bobotnya bobot. Ini kan bobotnya satu. Ini kenapa bobotnya satu? Karena udah aturannya gitu. Jadi setiap variabel itu harus dikasih bobot satu minimal itu satu instrumen. Sedangkan error itu memiliki satu bobot memiliki bobot satu setiap instrumen. Gitu. Kalau kalian baca di PDF-nya itu ada teorinya. Terus ini reposition path diagram on the screen. Untuk mereposisi aja.
Ini sebenarnya untuk apa namanya, misal gini. Nah, si ini gambar simsalabim ini itu untuk merapikan. Jadi kalau kalian klik ini, kalian nyalakan, kalian klik di sini dia akan rapi. Baik, enggak. Misal gini ya, rapi gini. Kalian klik ini dia akan rapi. Nah, dia akan rapi. Untuk merapikan ini aja. Terus ini untuk select data. Nanti ambil data dari sini. Ini untuk data analisis propertiesnya, ini nanti aja. Ini nanti untuk calculate estimate. Jadi kalau udah masukkan data, udah begini, tinggal di calculate. Ini untuk copy. Jadi kalau ini kalian klik copy, kalian paste ke Word atau Excel, nanti gambar ini akan copy. Ini untuk save. Oh ya, kalau mau save analis data SEM, bikin folder sendiri ya. Jadi jangan misal file save as. Jadi jangan nyebar di sini. Misal kalian data E terus kalian save, jangan, karena akan banyak sekali. Jadi harus kalian bikin folder sendiri. Misalnya ini saya bikin di folder latihan SEM. Saya klik di sini. Nah, tinggal kasih nama. Jadi harus bikin folder sendiri. Karena nanti akan sangat banyak sekali data apa namanya, file-filenya itu. Nah, kalau di sini nggak terlalu penting sih. Ini objek properties. Ini untuk memperbesar, memperkecil. Ini untuk fokus saja, yang kaca pembesar. Ini untuk resize. Nah, kalau yang di sini Bayesian, multi group, ini untuk print, ini undo, ini specification search. Error. Ini nggak perlu, karena belum sih. Ini multi group itu untuk efek moderasi. Misal kalian pakai moderasi umur, jenis kelamin, itu pakai nanti multi group. Tapi kalau S1 belum sampai ke situ. Nanti kalau udah S2 baru menggunakan multi group, terus pakai Bayesian. Sampai sini nggak ada yang tanyakan ya? Pak, ini kan di instalan Zoom-nya kan ada banyak nih Pak. Nah, ini yang sekarang lagi dibuka nih SPSS Amos yang apa Pak? Jadi kalau kalian search itu dia munculnya Amos. Kalau di search di Amos itu kan ada Amos Graphic, File Manager, yang Amos 23 license. Di Amos Graphic. Oh, berarti Amos Graphic ya Pak? Itu aja. Udah, kita mulai konfirmatory faktor analisis ya. Kita buat dulu variabelnya, misal kita bikin berapa ya, 4 aja, semuanya 5 instrumen. Kita putar, terus kita copy
saya kasih nama variabel akan otomatis masuk properti. Kalian kasih nama religious. Nasi ya. Pasti. Kalau enter boleh. Misal ini service quality. Enter. Nanti ada namanya missing object, dia akan error, dia nggak mau keluar angkanya nanti, makanya enter, jangan spasi. Nah gini, kasih nama. Terus cara ngasih nama errornya juga sama. Kalau mau manual, begini E1, terus sampai ke bawah. Cuman kalau mau otomatis ke plugin. Di samping tool ini ada plugin. Woi, atas woi. Nah ini ada plugin. Terus name unobserved variable. Dia akan otomatis 154, nggak masalah, nggak urut nggak masalah, yang penting ada namanya. Kalau nggak ada namanya dia nggak mau diolah soalnya nanti angkanya nggak keluar. Terus cara memasukkan input datanya kan di sini, select data ini, bagian ini, file name, terus pilih aja. Kalau mau pakai Excel defaultnya kalian harus rubah dulu ininya, bagian sini. Excel yang paling gede, jadi Excel 8.0 Excel S defaultnya, soalnya bukan Excel. Kalau Excel ya. Terus kalau mau pakai data statistik SPSS juga bisa, pakainya yang IBM SPSS statistik. Saya pakai Excel aja. Ini tinggal dipilih aja, open, tunggu dulu. Nah kalau gini udah keluar gini berarti dia udah masuk 308. Ini sampel size-nya 308. Ini untuk melihat view datanya kan missing. Sama ini nama variabelnya boleh pakai terus ini grouping variabelnya, ini instrumen. Ini saya salah ngambil, salah di delete aja. Jadi setiap satu construct ini harus diberi kasih bobot 1 ya untuk ke instrumennya. Makanya ini kan tadi saya delete, itu bobotnya hilang, dia nggak akan mau di run. Makanya kasih bobot 1. Setiap kali delete harus kasih bobot, bebas di mana aja. Nah, ini saya salah ngambil data, nggak lengkap. Ini yang udah fit, nggak masalah.
religiosity itu mempunyai 4 instrumen, konstruknya harus dikovariankan. Kovarian sama korelasi sama ya, cuman kalau dalam SEM namanya kovarian. Kovarian itu panah dua gini. Semuanya harus dikovariankan. Ini kan ini religiosity berkorelasi dengan service quality berkorelasi dengan satisfaction berkorelasi dengan loyalty. Ini juga religiosity harus dikovariankan dengan satisfaction, harus dikovariankan dengan loyalty. Quality harus dikovariankan dengan satisfaction, harus dikovariankan. Jadi semuanya harus dikovariankan, harus saling berkovarian, harus saling berkorelasi. Jadi religiosity korelasinya dengan service quality, satisfaction, loyalty. Service quality korelasinya dengan religious, satisfaction, loyalty, harus dikorelasikan semuanya. Nah kalau mau otomatis, tadi kan manual. Pakainya plugin draw covariance. Oh sorry, ini harus diblok dulu satu-satu. Yang mau dikovariankan harus diblok. Jadi diblok. Pakai ini, pakai telunjuk satu ini, klik. Jadi dia harus keblok dulu. Terus plugin draw covariant. Dia akan covariant otomatis. Ini kadang bisa otomatis ke sini, kadang bisa ke sini. Kalau dia semrawut ke sini ya diputar aja. Biar rapi. Nah dia otomatis rapi semua. Ini namanya confirmatory factor analysis. Jadi dengan cara mengkovariankan keseluruhan variabel atau keseluruhan konstruk laten. Jadi itu laten variabel. Ini manifest variabel atau konstruk laten, ini manifest laten. Manifest itu yang diukur, sedangkan ini variabel. Jadi cara mengukur religius itu menggunakan keempat instrumen ini. Nah kalau udah seperti ini, udah input, udah semuanya, errornya udah ada satu semua, udah ada ini, nah tinggal di run pakai ini di bawah simsalabim ini, calculate estimate. Atau mau dari sini nggak apa-apa, analyze, calculate estimate, sama aja sih mau pakai ini. Kalau saya lebih suka di sini semua, ini calculate estimate. Sebelum calculate estimate kita tentukan dulu outputnya yang mau keluar apa aja di sampingnya ini. Jadi ini untuk menginput data, select data file. Ini untuk analisis propertiesnya. Kalian klik. Ini ada estimasi, numerical, bias, output, bootstrap, sampai dengan random. Nggak usah diganti. Soalnya untuk kelas S1 nggak perlu sih. Kecuali kalian saya belum semua ininya, nggak usah diganti ininya. Bias juga nggak usah diganti, menggunakan maximum likelihood. Yang kovariansa menggunakan unbiased. Outputnya tergantung, setiap pengukuran itu beda-beda. Jadi biar aman, tab ini 2000 itu menggunakan resampling. Jadi secara statistik bootstrap itu digunakan untuk meresampling sampel yang sudah ada. Asumsinya sama dengan sampel itu dapat mengeneralisir populasi, sama seperti itu asumsinya. Asumsi yang dipakai bootstrap seperti itu. Jadi misal populasi itu 1 juta, kalian butuh sampel cuma menggunakan sampel cuma 400 sampel. Nah itu sama dengan kalian menggunakan 400 sampel terus di bootstrap resampling menggunakan sampai dengan 2000 sampel.
Ini number of bootstrap sampel. Asumsinya sama. Mirip dengan sampel dapat mengeneralisir populasi. Jadi ini kalian centang 2000. Bootstrap itu ada macam-macam, ada yang 200, ada 400, ada yang 500, ada yang 1000, ada yang 2000. Ini saya pakai si Birani ya Pak, lupa saya teorinya. Ini saya baca dulu. Jurnalnya sih saya punya, cuman saya lupa. Harus baca lagi. Ini menggunakan 2000, bias corrected confidence interval 95. Kalau udah kecentang semua, udah keisi. Ini nggak usah diganti, nggak usah cukup di output aja, centang semua. Terus bootstrap. Ini sebenarnya nggak pakai ini pun nggak masalah. Cuman nanti kalau ada efek mediasi lebih bagus menggunakan bootstrap. Nanti karena pas UAS nanti kalian harus ngolah data dan modelnya nanti pasti saya kasih ada efek mediasinya 1. Jadi harus pakai bootstrap. Lebih bagus pakai bootstrap ya. Kalau nggak pakai bootstrap pun nggak apa-apa sebenarnya. Cuman hasilnya lebih nanti kalau pakai bootstrap pun nilai signifikasinya akan keluar semua. Udah, terus calculate. Tunggu dulu. Nah, dia akan sukses ketika yang tanda ininya dia nyala, terus di bagian sini itu nilai chi-square-nya sudah muncul. Chi-square 231.1, degree of freedom-nya atau DF-nya 84. Ini, terus cara mengeluarkan nilainya di sini. Jadi tanda panah ke atas ini. View the output path diagram. Kalian klik. Dia akan muncul nilainya. Itu standardized estimate. Nah, ini muncul. Dan muncul nilainya semua. Ini kebetulan datanya yang sudah fit ya. Jadi bagus semua. Saya tadi itu salah inputkan data. Harusnya lebih banyak dari ini instrumennya. Nanti ada caranya itu minggu depan aja. Ini sampai jam 11 aja nanti. Kalau sudah muncul data kayak gini, yang pertama kali dilihat itu nilai loading factor. Error bos. Jadi nilai ini namanya nilai loading factor. Kalian harus lihat ini. Ini jadi dilihat semua. Cut off value-nya jadi ketika dia di bawah 0,5 berarti dia termasuk ke dalam low convergent factor. Bukan, low convergent validity. Kalau loading faktornya di bawah 0,5. Di bawah 0,5. Itu low convergent validity. Terus kalau antara 0,5 sampai 0,7 dia namanya acceptable. Susah banget, acceptable. Jadi masih no problem lah. Oke. Nah, kalau di atas 0,7, nah ini namanya high convergent validity. Jadi ini melihat nilai validitas
setiap construct itu menggunakan nilai loading factor. Berarti ini udah di atas 0,7 semua yang sini, yang service quality ini high. Ini masih dipertanyakan karena masih ada yang 0,5 atau 0, tapi masih dalam rentang acceptable. Jadi boleh dipakai, boleh enggak. Ini udah high semua, ini udah high semua. Berarti ini dapat disimpulkan secara keseluruhan PET diagram atau model ini sudah high conversion validity, walaupun nanti kasih note aja, walaupun masih terdapat dua instrumen yang memiliki nilai di bawah 0,7 tapi masih dalam rentang 0,5 sampai 0,7, yaitu merupakan acceptable convergent validity. Nah, tadi kalau kita melihat yang diskriminan validity menggunakan si awang tadi ya, PDF awang tadi, itu ini maksudnya yang 0,85 tadi di PDF, itu kita melihat nilai ininya. Jadi ketika nilai ini tidak lebih, cannot exceed 0,85 atau not exceed 0,80. Kalau saya lebih cenderung 0,80. Kalau tadi si awang dia up kan, dia menurut Herr et al 2010 sih 0,85. Jadi tidak lebih dari 0,85. Itu berarti secara diskriminan validity total keseluruhan konstruk itu jumlahnya 0,41 kan 0,73. Nilai ini ya. Di sini diskriminan validity. Bukan Iya, terus Mas. kayak aku teknis mobil bro. Ada mati. Another requirement for discriminant validity is the correlation between exogenous threshold not exceed 0,85. Males hujan kan besok. Jadi korelasi antar konstruk eksogen. Jadi kalau CFA itu termasuk ke konstruk eksogen semua. CD-nya belum. Karena cuma dia nggak Videonya menggunakan nggak tahu ada di mana. konstruk endogen. Jadi 0,85 ini. Itu yang dimaksud sama yang ini. Kata Mas Johan simpen dulu aja ya udah. Oh dia ngomong gitu kemarin di juga. Ini kalau mau melihat dari PET diagramnya, Kemarin sama Ibu Susan malah di. kalau mau melihat full text outputnya, sih Mas juga. klik ini Mas ya taruh situ kita biar. di samping tanda save ini. Kalau View ke text. Mas Yofi instruksinya tuh kayak gitu. Agak keras tuh Mas Yofi. Kemarin kan ngajak sholat khususnya, ya sholat kata kan sholat ya sholat belum wudhu bu, ya udah wudhu kan. Kita ngomong gitu. Enggak, kadang kita lihat kemarin nggak marah. Kayak orang Jawa itu logat mereka tuh khususnya Sambur ini tuh kayak orang Sumatera malah. Karena pernah kerja di Bandung Mas, berdua tuh di Depsos Bandung. Nah ini kalau mau lihat dari view text-nya ini lebih lengkap. Jadi ini notes for modelnya, ini net square, ini degree of freedom-nya udah kelihatan, probability-nya kelihatan, terus estimate juga kelihatan. Kalau kalian estimate ini kalian klik, itu skalanya, ini regression weight-nya buat regresi setiap instrumen, probability-nya dia lebih dari, kalau kalian klik
Mas Devi, jazakallah khairan semuanya. Ini udah ada keterangannya sih. Balas buku kampusnya. The probability of getting a critical ratio as large as 8.766 in absolute value is less than 0,001. Jadi ini kurang dari 0,001. Berarti ini sangat signifikan. Nilai CR tadi kalau kalian baca itu butuhnya cut off value-nya di atas 1.96. Mas udah ini yang Ini udah di atas 1,96 semua. Jadi secara itu yang Mas bobot regresi instrumen ke variabel itu udah bagus. Terus ini nilai korelasinya yang tadi itu di sini juga ada lebih gampang dibaca. Ini nilai variasinya, errornya. Nilai errornya E1 sampai E20. Jadinya di mana Mas? BSM. Maksudnya apa? Oh, yang Mas sama istri. Oh gitu. Tapi jangan income tuh atas satu struk tagihan. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi itu aja, harus teror. BPD apa sih? BPD ini berapa? Gede marginnya? Gede marginnya Mas? Lebih murah. Apa? Lebih gede atau olahan biasa atau gede? Apa kalian nggak kesini? Kalau KPR-nya biasanya mulai di 5 tahun pertama aja. Oh gitu. Di setelah itu hampir sama. Kalau boleh tahu Mas ngajuin berapa tahun? 16. Rumah Mas berarti ibaratnya ngambilnya KPR ya? Bukan pembiayaan biasa, pegawai. Pegawai. Nggak ada yang tanyakan? Sejauh ini kayaknya belum ada sih Pak. Iya Pak, belum ada Pak. Belum ya? Oke, terus saya lanjut ke. Jadi setelah kita nguji ini, kita dapat nilai ini. Berikutnya kita cari goodness of fit-nya. Nilai tadi GFI, ACFI gitu ya. Pakai title, kalian klik title. Kalian tempatkan di tempat kosong aja. Terus kalian ketik aja setiap itunya. Misal GFI sama dengan sintaknya itu tanda atau terbalik, ketik GFI. Kecil semua. GFI sintaknya sama juga atau terbalik. GFI semen DF RMC ya. Udah warna biru, orang ini Lama deh perasaan itu dari Agustus deh. sebelum Pas aku balik. Terus ini diganti biar bisa digeser-geser. Iya. ternyata soalnya Oke. aku bulan puasa atau apa? Nah, kalian run lagi, Bulan puasa deh. calculate estimate lagi. Aku minta kirim ke itu kan. Yang aslinya itu balik dari 1020. Terus? Kirim lagi ke Jogja. Goblok balik. Yang ke Jogja ternyata nggak dikasih pelasan tuh. Terus itu siapa? Disimpan sama terus taruh di meja ini. Meja siapa? Dan jadi ya, mereka mau ngirimnya sini siapa ya? Udah awas aja lah. Nih, ini udah. Jadi Harus bedanya SEM dengan multiple regresi yang seperti tadi saya bilang itu kalau dalam SEM itu perlu yang namanya uji goodness of fit model. Itu menggunakan ini. Cuma ini kurang banyak. Nanti kalian kita masuk ke PDF lagi aja. Ini saya jelaskan di Amosnya dulu. Jadi GFI, CFI, ACFI, semen DF, RMC itu asumsinya gini. Jadi ketika model itu goodness fit of modelnya itu jelek, dia akan mempengaruhi bobot regresi dari pad diagramnya. Gitu. Jadi semakin jelek goodness of fit-nya, otomatis ininya akan juga semakin jelek. Karena ininya udah bagus, ini sebenarnya datanya udah saya fixkan. ini belum beli listrik. Sudah saya modifikasi statistik ya, bukan modifikasi manipulasi data ya. Nanti minggu depan kita masuk ke situ.
modifikasi indeks nama. Nah, ini udah fit. Jadi GFI itu minimal lebih dari 0,90. Ini udah 90,7, berarti kalau kita buatkan 91. CFI itu 0,90 juga, AV itu 0,80. Semin DF itu 1 sampai 3, ini 2 atau di bawah 3. Sedangkan RMC itu di bawah 0,08. Ini kita asumsikan masuk aja karena ini udah mentok. Bisa sih, bisa kita ya. Cuman nanti aja minggu depan kita adjust lagi ya. Jadi ini model dengan pad diagram. Jadi pad diagram ini nilai modelnya ini asumsinya berarti secara interpretasi bobot regresi dari seluruh konstruk ini dia sudah oke atau valid. Jadi bobot regresi tadi itu misal probability-nya di bawah 0,01, sudah lebih dari nilai critical ratio-nya sudah lebih dari 1,96, itu ketika modelnya itu fit, berarti nilai tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau valid. Tapi kalau ininya tidak fit dalam SEM, itu butuh di-adjust lagi. Jadi modelnya harus fit dulu, baru bobot regresinya baru dapat bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Tapi sebenarnya kalau melihat ini pun dari loading faktor, terus korelasinya itu di bawah 0,80 semua, loading faktornya mayoritas di atas 0,7, itu akan otomatis dia modelnya akan bagus. Jadi seperti itu. Nanti cara adjustnya besok aja. Ini bedanya dengan multiple regresi ya. Multiple regresi itu nggak menguji model, nggak menguji goodness of fit, modelnya nggak diuji dia hanya pengaruh-pengaruh aja, dan dia nggak pakai confirmatory factor analysis. SEM bagus untuk data primer karena apa? Ininya sebenarnya confirmatory factor analisisnya. Jadi SEM itu menguji setiap konstruknya diuji. Maksudnya pada saat pandemi Instrumennya juga diuji. Jadi diuji semua. Pada mungkin pendaftaran emisi. Begitu. Ini bagusnya SEM untuk data primer seperti ini. Jadi nilai-nilai dan errornya pun kelihatan. Nah, nilai ini namanya nilai koefisien determinasi atau R pangkat 2. Nilai R pangkat 2 ini kita lihat model dari negara lain itu gimana cara pendaftarannya? Apakah ada yang menerapkan merupakan, jadi interpretasinya gini, yang dipengen RLC 4 itu tapi masukkan mempengaruhi religiosity atau religiosity dipengaruhi oleh RLC 4 itu sebesar 55%. Sedangkan religiosity dipengaruhi oleh instrumen RLC 3 sebesar 30%. Jadi semakin rendah loading faktornya, dia akan semakin tenggah nilai R2-nya, koefisien determinasinya. Gitu. Ini namanya koefisien determinasi. Ya, yang mau tanyakan? Kalau enggak saya tutup. Terus yang dari yang sudah berangkat, mungkin ada kayak tambahan. Jadi kayak gitu lebih deskriptif. Itu nggak perlu data. Itu lebih inovatif soalnya. Tidak, Pak. Kalau tahu itu sekarang udah ada. Tidak ada. Tidak, Pak. Istilahnya pelayanan Belum ya? satu atap kan. Oke lah, berarti saya tutup ya. Belum jalan semua. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Dan selalu assalamualaikum warahmatullahi Terus juga wabarakatuh. terakhir kemarin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. PN ya.